Langit kelabu menggantung rendah di atas Salaman, Kabupaten Magelang. Awan-awan gelap bergulung seperti pertanda akan datangnya badai. Di jalanan yang biasanya tenang, suara aneh mulai merambat, suara knalpot meraup. Perlahan, udara menjadi lebih berat seolah tahu ada sesuatu yang tidak biasa tengah terjadi. Sejumlah motor melaju dengan cepat, puluhan pemuda berseragam ormas Gerakan Pemuda Kabah atau GPK melintas. Mereka menggeber-geber gas tanpa henti. Asap putih dan suara yang menusuk telinga membuat kepala siapapun berdenyut. Wogesek menoleh. Beberapa membuka jendela, bertanya-tanya, ada apa ini? Dan dari arah sebaliknya suara berat kendaraan militer mulai mendekat. Truk-truk berwarna hijau tua bergerak dalam formasi rapi. Pasukan Janif 403 kembali dari tugas rutin. Suara mesin diesel mereka menggema berbeda dari suara motor JPK, tapi sama-sama membawa peringatan. Dua dunia, dua kekuatan. I can bet. Di persimpangan sempit, kedua kelompok saling hadap. Truk besar dan motor-motor kecil kini terjebak dalam satu jalur. Tak ada yang mau mengalah. Seperti dua arus deras di sungai sempit, ketegangan mulai naik ke permukaan. Tak ada kata-kata, hanya tatapan penuh curiga dan tensi yang membubung tinggi. Lalu, satu tindakan menjadi pemicu. Seorang pemuda GPK, dengan wajah merah padam oleh emosi, turun dari motornya dan menendang keras truk dinas TNI. Bunyi logam beradu keras memecah udara. Waktu seakan berhenti, bahkan burung di atas kabel pun tampak terdiam. Takut untuk berkicau, sejumlah prajurit langsung turun dari truk. Seragam loreng mereka berkibar ditiup angin. Ekspresi wajah mereka tegas namun rahang-rahang mengeras menandakan amarah yang ditahan. Suara singkat dari komandan terdengar siaga. Dan seketika suasana berubah, seolah seluruh Salaman menahan napas. Salah satu prajurit maju. Suaranya keras, penuh wibawa. Turunkan suara knalpot kalian. Ini jalan umum. Bukan tempat untuk adu kekuatan. Suara itu menggema di antara pepohonan, menciptakan gema ketegangan di antara dua kelompok. Namun ormas JPK tak tinggal diam. Beberapa anggotanya justru membalas dengan menggeber motor lebih keras. Suara mesin meraung liar, mengepulkan asap ke arah prajurit. Ini bukan lagi soal jalan sempit. Ini sudah jadi pertarungan harga diri. Dan harga diri bisa lebih panas dari peluru. Warga mulai bermunculan dari balik pagar rumah, dari warung kecil di pojok jalan, hingga jendela lantai 2 rumah-rumah tua. Ponsel-ponsel diangkat, merekam, sorak-sorai, teriakan takut, hingga bisik-bisik mulai terdengar. Jalanan Salaman kini jadi panggung utama dari drama yang menegangkan. TNI mulai membentuk barisan. Mereka berdiri berhadapan dengan JPK tubuh-tubuh tegap, dan sikap disiplin mereka menciptakan dinding tak kasat mata. JPK pun tak mundur. Mereka menyusun barisan sendiri. Berdiri dengan dada membusung dua kekuatan, dua keyakinan dalam satu garis batas tipis. Di sepanjang trotoar dan halaman rumah, warga mulai berkerumun. Mereka berdiri dengan rasa campur aduk penasaran, takut, tapi juga ingin tahu. Banyak yang mengangkat ponsel, merekam dari berbagai sudut. Ada yang berdiri di atas bangku, ada pula yang memanjat tembok untuk melihat lebih jelas. Anak-anak diseret kembali ke dalam rumah oleh orang tua yang khawatir. Sementara beberapa pedagang kaki lima menutup lapak mereka lebih awal. Seseorang berteriak, "Astagfirullah, jangan sampai bentrok ya Allah." Teriakan itu menggambarkan kegelisahan banyak orang di sana. Ini bukan sekadar tontonan, ini adalah potensi kerusuhan yang bisa berdampak panjang. Apalagi Magelang, bukan kota biasa. Wilayah ini memiliki sejarah panjang tentang bagaimana ketegangan sosial bisa berubah menjadi tragedi. Tiba-tiba suara sirine memotong udara tegang. Polisi datang. Satu unit patroli melaju cepat. Sirine mengaum seolah memerintah semua untuk menepi, untuk berpikir kembali sebelum api banner-banner membakar. Seorang perwira polisi melompat, turun dari mobil, langkahnya cepat, matanya tajam. Ia menghampiri pusat konflik. Suara keras namun tenang keluar dari mulutnya. "Semua tenang!" Tidak ada yang diuntungkan jika ini berubah jadi kerusuhan. Ia berdiri di antara dua barisan, seperti pengaman terakhir di bendungan yang hampir jebol. "Ini bukan medan perang. Tahan emosi kalian. Kita semua saudara. Kita satu tanah air." Suara itu bergetar di udara, mencoba menjadi tali penahan amarah. Beberapa menit berlalu, seperti menahan ledakan yang sudah siap meletus. Perlahan, namun pasti, satu persatu motor JPK mulai dimundurkan. Polisi mengarahkan mereka menuju tempat mediasi. Hari itu, bentrok berhasil dicegah, tapi luka ketegangan masih menggantung di udara. Kodim 0705. Magelang jadi lokasi mediasi. Ruangannya sejuk oleh pendingin ruangan,
namun dingin yang hadir bukan hanya dari mesin. Ada kekakuan di antara para pemimpin, Bupati Magelang, Kapolresta, Ketua DPRD, hingga Dandim semuanya hadir. Duduk tenang namun dengan raut serius. Pujianto, koordinator lapangan GPK, tiba. Langkahnya mantap, namun mata menyimpan beban. Ia berdiri di hadapan jajaran pejabat. Tak ada kata minta maaf langsung, tapi sikap tubuhnya menunjukkan dia tahu insiden ini bisa menjadi titik kritis. Dengan suara rendah namun jelas, Pujianto menjelaskan bahwa insiden itu dipicu oleh emosi-emosi setelah menyampaikan aspirasi di Kemenak. Ia tak membenarkan kejadian itu, tapi ia juga tak menyalahkan siapapun. Hanya menyatakan bahwa itu adalah jeritan yang belum menemukan ruang aman. Dandim, Letkol Inf Jarod Susanto, akhirnya bicara. Suaranya tegas, namun tidak menggurui. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas. TNI ada untuk rakyat, tapi kita juga butuh sikap dewasa dalam menyampaikan pendapat. Kata-katanya menjadi jangkar dari mediasi hari itu. Akhirnya, JPK menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Mereka mengakui kesalahan, dan lebih dari itu, mereka berjanji. Berjanji untuk menjaga ketertiban, untuk tidak mengulang kejadian serupa, dan yang terpenting untuk tetap menjadi bagian dari masyarakat Magelang yang damai. Ketegangan mereda, tapi bayangannya masih tertinggal di benak warga. Jalan sempit itu, suara knalpot, benturan emosi yang hampir berubah menjadi benturan fisik. Hari itu, bentrok berhasil dicegah. Tapi semua sadar, satu percikan kecil bisa membakar banyak bila tak dikendalikan.